Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Mutahali dari kelas Ilmu Ekonomi B, NIM 903118073, nomor urut 29. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah MITES Ekonomi Demografi. Ada 4 tahap proses transisi penduduk. Model transisi demografi adalah sebuah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan angka pertumbuhan penduduk. Seiring dengan berjalannya waktu, berikut 4 tahap transisi demografi. Yang pertama, Higgs stationary atau kematian yang tinggi, kelahiran yang tinggi. Pada tahap pertama atau yang juga disebut masyarakat pre-industri, angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan atau wabah penyakit dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Pada tahap kedua, kematian menurun, kelahiran tinggi. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial adalah angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju pertumbuhan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini, kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun, menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahap transisi demografi keempat. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran natalis dan angka kematian mortalitas cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa yang sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk dewasa adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk dalam keadaan stasioner adalah tidak berubah. Jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Jumlah penduduk yang relatif tetap. Tumbuhan penduduk rendah. Penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida bentuknya
bentuknya sendiri seperti batu nisan dan terdapat di negara Jerman dan Belgia. Swedia juga. Adapun ciri-ciri negara yang termasuk dalam piramida penduduk tua yaitu jumlah penduduk terus berkurang. Yang kedua, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Yang ketiga, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Dan yang terakhir, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Soal nomor 3, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi, mungkin bisa perhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa itu sensus, apa itu registrasi penduduk, dan apa itu survei. Sensus. Pengertian sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan atau pengelolaan, penyusunan dan penyajian data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk atau orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Pengumpulan data sensus dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap, yaitu pencacahan lengkap dan sampel. Registrasi penduduk. Pengertian registrasi penduduk. Registrasi penduduk meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Pengumpulan data registrasi penduduk meliputi perkawinan dan perceraian, statistik vital, kelahiran, dan migrasi. Survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam meneliti survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Pengumpulan data survei dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpul dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Pengumpulan data pada survei yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tertentu lama, yaitu 4-5 tahun. Oleh sebab itu, survei dipandang lebih menguntungkan sebab dapat memperoleh data pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Maksimum konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk di dalamnya bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan anak. Permintaan anak dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sosial dan ekonomi, kegiziban
dalam Sofiardi dan Helni menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu dari sisi ekonomi, anak dipandang sebagai tenaga kerja penyumbang pendapatan bagi keluarga. Dari sisi kepentingan hari tua, anak dipandang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan di hari tua. Dari sisi psikologis, anak sebagai mitra jiwa dan kasih sayang. Dan dari sisi keluarga, anak dipandang sebagai kelanjutan keturunan dan pembawa nama keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Dari sisi perkembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk mempertahankan keadaan sosial. Berikut data fertilitas di daerah Sukamaju. Bab ini, hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1.800 wanita berumur 15 sampai 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Analisis mortalitas dikenal istilah sterilitas. Jelaskan yang dimaksud. Macam-macam sterilitas tersebut. Menurut Rohman pada tahun 2002, sterilitas adalah sebuah metode untuk menggabungkan angka rata-rata kategori spesifik ke dalam nilai kesimpulan dengan mengambil rata-rata yang telah ditakar. Sterilitas dilakukan untuk menyingkirkan dan mengendalikan pengaruh-pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Nah, variabelnya itu seperti umur, komposisi, tempat tinggal, pekerjaan, dan jenis kelamin. Jadi sterilitas terbagi menjadi 2 macam. Sterilitas langsung, yaitu memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur atau jenis kelamin pada populasi. Studi metode langsung bisa digunakan untuk menghitung angka rata-rata tradisasi seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin. Kelompok pekerjaan yang berbeda pada sterilitas langsung, angka rata-rata spesifikasi umur, jenis kelamin per kelompok di populasi di dalam studi diaplikasikan ke populasi standar. Sterilitas tidak langsung, yaitu sterilitas tidak indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal juga dengan istilah mortality ratio. Digunakan ketika angka umur rata-rata populasi yang dipelajari tidak diketahui, tetapi total kasus pada populasi studi diketahui. SMR juga digunakan ketika perhitungan rata-rata untuk populasi kecil, di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil.